Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Zorilke dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111092. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional menurut Goleman 1999, kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenal emosi diri sendiri, emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Sedangkan menurut Santrok 1994, emosi adalah perusahaan dialami individu sebagai reaksi terhadap rangsangan yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain. Emosi tersebut beragam, namun dapat dikelompokkan dalam kategori emosi seperti marah, takut, sedih, dan gembira, kasih sayang, dan takjub. Kemampuan mengenal emosi diri adalah kemampuan menyadari perasaan sendiri pada saat perasaan itu muncul dari saat ke saat sehingga mampu memahami dirinya dan mengendalikan dirinya dan mampu membuat keputusan yang bijaksana sehingga tidak diperbudak oleh emosinya. Kemampuan untuk mengelola emosi adalah kemampuan menyelaraskan rasa atau emosi dengan lingkungannya sehingga dapat mengalihkan harmoni kehidupan individunya dengan lingkungan atau orang lain. Kemampuan mengenali emosi orang lain atau empati melibatkan pemahaman dan kemampuan berkomunikasi mengenai perasaan orang lain. Orang yang empati dapat lebih baik menahan sinyal sosial yang tidak jelas, memahami kebutuhan, dan melayani orang lain dengan lebih memuaskan. Sedangkan kemampuan mengembangkan hubungan adalah melibatkan pengelolaan emosi diri dan orang lain terhadap rangsangan eksternal. Ini mendukung hubungan dan yang memuaskan, memungkinkan berpikir rasional atau IQ dengan mengataskan tekanan atau stres. Bagaimana EQ melejitkan EQ? Yang pertama, individu yang cerdas emosi atau EQ mampu mengambil keputusan yang tepat ketika dihadapkan pada suasana ketakutan jiwanya, di mana siswa yang mengalami ketenagaan emosi ketika menjelang ujian akan mampu mengelola emosinya sehingga kecerdasan rasional atau intelektual EQ-nya tetap terpelihara dengan baik dan mampu mengendalikan perasaannya. Yang kedua, individu yang memiliki EQ tinggi mengetahui dengan pasti kelemahan dirinya sehingga mampu mengambil keputusan yang tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Dan orang yang memahami kelemahan dirinya akan melakukan perbaikan dari kelemahannya. Orang yang tidak menyadari kelemahan dirinya tidak akan pernah melakukan perbaikan atas kelemahannya. EQ bukan lawan dari IQ, meskipun keduanya merupakan kemampuan yang berbeda secara fundamental. Emosi sangat penting bagi rasionalitas. Sebaliknya, rasionalitas juga sangat penting dalam memainkan peran atau mengendalikan emosi, di mana keberhasilan hidup seseorang banyak ditentukan dengan dipengaruhi oleh keselarasan hubungan antara EQ dan EQ. EQ dalam pengembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan sulit diubah. Sebaliknya, EQ tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan sehingga selalu dapat terus dikembangkan. Rasional, perlunya kecerdasan emosi atau EQ dalam pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah kecerdasan emosional terbukti mempengaruhi keberhasilan kehidupan akademik maupun kehidupan yang sebenarnya. EQ lebih banyak ditentukan oleh lingkungan. Yang terakhir adalah tentukan era global. Sedangkan prinsip pengembangan EQ yang pertama adalah terpadu dan integral, yang kedua adalah berkesinambungan, yang ketiga adalah kebermaknaan, yang keempat adalah keteladanan, yang kelima adalah kerjasama, yang terakhir adalah fleksibel. Sedangkan peranan guru dalam pengembangan kecerdasan atau emosional atau EQ, yang pertama adalah sebagai perencanaan, model, motivator, fasilitator, dan evaluator. Yang kedua adalah sebagai pengajar, guru membantu siswa agar mampu mengenal dan memahami emosi yang dialami, mengelola emosi yang dialami, memotivasi diri, memahami emosinya teman-temannya, mengembangkan hubungan dengan teman-temannya. Dalam hal sebagai model, guru mampu menunjukkan keteladanan dalam menerapkan aspek-aspek kecerdasan emosional dalam berinteraksi dengan siswa yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan upaya pengembangan IQ yang pertama adalah upaya pengembangan kemampuan mengenal emosi diri, melatih siswa mengidentifikasi dan memberikan perasaan, melatihan siswa identifikasi dan
perasaan, memperkasa kata emosi, meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, meningkatkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat yang timbul dari munculnya sebuah emosi. Upaya pengembangan kemampuan mengelola emosi diri yaitu meningkatkan keterampilan siswa mendengarkan dan membantu bisikan hati atau diri sendiri, melatih atau membiasakan siswa berpikir dengan realistis. Selanjutnya adalah melatih siswa menyalurkan emosinya kepada kegiatan yang positif, meningkatkan sifat tanggung jawab pada siswa atas segala perbuatan dan tindakannya, upaya pengembangan kemampuan motivasi, pengembangan kemampuan motivasi diri, tekanan keterampilan siswa, menentukan tujuan suatu aktivitas, meningkatkan kebiasaan tidak cepat puas, meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah, meningkatkan keterampilan siswa dalam mengembangkan rasa optimis pada diri sendiri, upaya pengembangan kemampuan mengenal emosi diri orang lain dengan meningkatkan keterampilan siswa dalam menetapkan diri pada posisi orang lain, meningkatkan keterampilan siswa dalam berbagai kegiatan sosial dan dinamika kelompok, meningkatkan motivasi siswa dalam berbagai kegiatan positif, meningkatkan kepekaan siswa terhadap persamaan dan perbedaan dirinya dengan orang lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.